Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Chester Abdurrahman. Saya di sini mau menjelaskan tentang konferensi inter-Indonesia. Jadi, konferensi inter-Indonesia yaitu suatu konferensi yang dilakukan antara negara Indonesia dan BFO atau negara bentukan Belanda atau negara boneka Belanda yang dikala itu Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat. Pada awalnya pembentukan negara BFO ini bertujuan untuk dapat menguasai kembali Indonesia yang merdeka. Negara Cuilan yang terbentuk di kala itu berjumlah 16 negara yang dibagi menjadi 3 kawasan kekuasaan. Daerah kekuasaan pertama yaitu mencakup negara Cuilan Pasundan, Indonesia, Jawa Timur, negara Indonesia Timur, Madura, Sumatera Selatan, Sumatera Timur. Daerah kedua yaitu mencakup Riau, Jawa Tengah, Dayak Besar, Bangka, Belitung, Kaltim, Kalbar, Kalteng, Banjarmasin. Daerah yang ketiga yaitu wilayah Indonesia yang tidak termasuk dalam negara bagian. Konferensi ini awalnya diselenggarakan pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 di Yogyakarta dan tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus 1949 di Jakarta. Peserta konferensi inter-Indonesia merupakan wakil-wakil pemerintah RI dan wakil-wakil negara pada bagian yang dipimpin Panmuk. Nah, latar belakang konferensi ini juga yaitu suatu konferensi yang bermula ketika hasil perjanjian Royen yang menyatakan bahwa Indonesia ikut serta dalam KMB atau Konferensi Meja Bundar. Oleh alasannya itu, RI harus mempersiapkan diri dengan mengadakan suatu konferensi antar Indonesia yang dilakukan antara pihak Indonesia dan negara boneka bentukan Belanda. Sebab lainnya ialah suatu perubahan perilaku negara Cuilan BFO sehabis adanya serangan kedua Belanda yang kita kenal dengan nama agresi militer Belanda II. Adapun tujuan konferensi inter-Indonesia yaitu untuk membentuk suatu negara federal atau negara yang sanggup disebut dengan negara serikat yang di dalamnya terdiri dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Dilaksanakannya konferensi ini merupakan salah satu syarat yang harus dapat dilakukan Republik Indonesia Serikat supaya dapat menerima ratifikasi kedaulatan dari pemerintah Belanda. Adapun hasil konferensi inter-Indonesia yang pertama. Konferensi inter-Indonesia yang pertama dipimpin oleh Bung Hatta yang dilakukan pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949. Nah, ini merupakan hasil konferensi inter-Indonesia yang pertama, yaitu satu, pertahanan negara ialah suatu hak dari pemerintah Republik Indonesia Serikat. Kedua, angkatan perang RIS yaitu angkatan perang nasional. Ketiga, RIS ini akan mendapatkan kedaulatan dari pemerintah kerajaan Belanda dan Republik Indonesia. Keempat, RIS dipimpin atau diketuai oleh presiden yang dipilih oleh negara Cuilan Republik Indonesia dan Badan Permusyawaratan Federal atau Bijen Komisi for Federal Overlord. Yang terakhir, nama negara federal adalah Republik Indonesia Serikat. Adapun hasil konferensi inter-Indonesia yang kedua. Setelah penetapan negara Federal Republik Indonesia Serikat, lalu dapat diputuskan waktu mengadakan konferensi inter-Indonesia kedua yang berlangsung pada tanggal 30 Juli 1949 dan bertujuan untuk dapat membentuk atribut negara dan panitia yang akan ikut dalam perjanjian KMB di Den Haag, Belanda. Nah, ini merupakan hasil konferensi yang kedua, yaitu satu, bendera Republik Indonesia Serikat yaitu Sangsaka Merah Putih. Yang kedua, lagu kebangsaan RIS adalah Indonesia Raya. Yang ketiga, bangsa resmi Republik Indonesia adalah bahasa Indonesia. Yang keempat, pemilihan presiden ini ditentukan oleh negara Cuilan Republik Indonesia dan BFO. Yang kelima, membentuk suatu panitia yang bertugas dalam konferensi meja bundar. Yang terakhir, anggota MPRS atau Majelis Permusyawaratan Sementara ditentukan oleh negara Cuilan yang berjumlah 16 negara.
Nah, setelah dilakukan konferensi itu, lalu pelaksanaan KMB di Den Haag dilakukan pada tanggal 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949. Nah, berikut ini poin-poin isi perjanjian KMB. Yang pertama, Belanda menyerahkan suatu kedaulatan atas Indonesia sepenuhnya terhadap pemerintah RIS tanpa syarat dan sanggup dicabut. Yang kedua, RIS mendapatkan suatu kedaulatan atas ketentuan pada konstitusinya, sementara rancangan konstitusi sudah diserahkan kepada Kerajaan Belanda. Yang terakhir, kedaulatan RIS yang akan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949.